dipersembahkan oleh merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan, dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun, dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya, Billy Boon. Selamat sore Yoris. Apakah saat ini kamu masih sering merasa gagal dan sulit meraih kesuksesan? Padahal kamu sudah tahu apa tujuan dan passion kamu, serta strategi untuk mencapainya ke sana? Nah, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat, di mana saya akan mengajak Yoris semua untuk bertemu 2 sahabat saya yang akan sharing pengalamannya untuk kita semua. Kita akan bertemu di sebuah kantor agensi olahraga di bilangan Kemang Selatan, Munial Sport Group. Siapakah 2 orang top yang akan saya temui? Well, yang pasti keduanya sudah tidak asing lagi di kalangan pecinta olahraga. Hai Yoris, banyak anak muda yang mau sukses tapi males-malesan. Mereka nggak berusaha semaksimal mungkin. Padahal kalau menurut saya, setahu saya, kalau kita mau sukses, kita harus berusaha semaksimal mungkin at any time. Seperti tagline-nya US Army, be the best you can be. Keep watching, this is Young on Top. Sore ini saya akan mengajak ngobrol atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Bambang Pamungkas, beserta manajernya Muli Munial, yang sekaligus merupakan founder dan CEO Munial Sport Group. Muli lebih senang bekerja sesuai passionnya, yaitu olahraga. Namun bukan sebagai atlet seperti halnya Bambang Pamungkas. Namun ia merupakan seorang manajer atlet dan pemilik dari agensi olahraga ini. Jalan menuju kesuksesan Muli tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Terdapat cerita menarik di balik berdirinya Munial Sport Group, Muli, dan juga kecintaannya terhadap olahraga. Saya sempat kerja di bank tahun 97, krisis Indonesia. Habis itu sakit, ya kan, kesempatan ingin lanjutin F2, ya kan. Dan saya mikir waktu itu, saya hobi olahraga walaupun badan saya gendut seperti ini ya. Percaya nggak percaya, saya dulu olahraganya sangat rutin ya. Ya kan, segala macam olahraga yang memakai bola, olahraga yang bersifat game. Saya pikir gitu, ngelihat orang-orang kayak Bambang ini, ya kan. Atau saya bayangin saya tetangga dengan Bambang, tetangga dengan Tiger Woods kan. Saya ingat saya kerja kantor dulu jam 5, jam 6 harus sudah berangkat dari rumah untuk menghadapi kemacetan Jakarta kan. Saya bayangin tiba-tiba Tiger Woods sebelah kiri saya, tetangga bawa stick golf, Bambang lagi megang bola. Mau kemana lu pada? Ya kan? Tiger Woods mau main golf mungkin di Jepang. Kenapa? Gua dibayar $2 juta. Ingin ngapain? Main golf. Bambang dibayar ini kan, saya gak usah bilang lah dia dapat berapa ya, gede lah pokoknya kan, titik lah gede. Gede ya, tau ya kan, mau ngapain bang, mau nendang bola, ya kan, waduh enak banget hidup seperti itu ya kan. Jadi saya mulai dengan ide seperti itu, saya ngelihat terinspirasi dengan film Jerry Maguire dan saya pelajari ada perusahaan Amerika, ternyata ada orang dapat apa? IMG ya IMG, ada orang ternyata yang bisa nggak perlu jadi atlet, ya kan, paling nggak bisa dekat dengan atlet, bisa menghasilkan duit. Di situ saya terinspirasi,
Dan saya tahu pengalaman saya juga nggak cukup banyak, saya perlu belajar. Dan saya kerja sama salah satu perusahaan Amerika, IMG, untuk mendapat pengalaman. Terinspirasi dari perusahaan Amerika International Management Group atau IMG, Muli pun mendirikan Munial Sport Group. Padahal background Muli yang sebenarnya bukanlah olahraga. Ia belajar dengan bekerja mencari pengalaman di IMG, dan ternyata Muli mewarisi kemampuan berbisnis dari ayah dan kakeknya. Gak heran, Muli pun kemudian mendirikan perusahaan ini. Sama teman-teman juga, ya kan, dengan awal nama For You Indonesia, ya kan, baru 2 tahun 3 tahun lalu saya libatkan ke keluarga. Saya ganti nama ini, nama perusahaan, nama orang tua saya, nama bapak saya. Jadi sebenarnya saya udah terlibat di bidang olahraga itu 10 tahun, tapi diawalin oleh suatu passion, dan itu memang nggak gampang, ya kan, karena dunia olahraga dibanding Eropa, dibanding Amerika, Indonesia masih kecil, apalagi 10 tahun yang lalu. Tapi kita lihat sekarang perkembangannya bagaimana. Sudah banyak perusahaan yang ingin mengkaitkan dirinya dengan olahraga. Kenapa? Olahraga itu merupakan suatu energi, kerja keras, ya kan, dan juga suatu hal yang sehat, ya kan. Alhamdulillah saya bertahan 10 tahun, tapi emang nggak gampang, banyak up and down-nya, ya kan. Tapi bisnis, segala sesuatu yang diawali oleh passion, oleh sesuatu yang kita sukai, otomatis di mana kita telah menyukai sesuatu itu, kita tidak menghitung-hitung waktu, jam 2 malam, jam 3 pagi juga kita tetap ngerjain yang kita sukai, ya kan? Dan pelan-pelan kita ingin kerjaan kita itu sempurna, ya kan? Karena kita rajin, kita kerja keras untuk melaksanakan apa yang kita suka, dan tidak membutuhkan waktu lama, di mana orang mulai menghargai kita, ya kan? Dan disitulah saya mulainya, dan alhamdulillah dari 10 tahun kayak Bambang ini sudah dengan saya itu sudah 6 tahun 7 tahun kita, Bang, ya. Ada satu yang unik dengan saya dengan Bambang. Kami itu dari 6 tahun tuh tidak ada perjanjian secara kontrak, tuh tidak ada. Ya kan? Kita tuh selama itu handshake agreement, ya kan? Itu juga ada di buku Mike McCormack, ya. Bukan menyarankan orang-orang tidak menggunakan kontrak. Karena kontrak itu penting. Kenapa? Untuk coba menghindar, ya kan, paling nggak menjadi pagar. Lupa atau segala macam kan. Ya. Hal banyak poin-poin yang untuk mengingatkan kita. Kasarnya pencuri kalau mau mencuri rumah, ada pagar ada nggak ada pagar itu nggak jadi masalah. Kalau memang niatnya mau mencuri sih pagar dilewatin. Iya. Ya kan, tapi kan pagar itu tetap penting. Oke.